Ketika gosip jadi senjata makan tuan, Bu Siti tak berkutik. Di sebuah kampung kecil, tinggallah seorang ibu rumah tangga bernama Bu Siti. Sehari-harinya ia mengurus rumah dan keluarganya, tetapi ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, rasa iri. Setiap kali tetangganya, Bu Laila, melakukan sesuatu yang menonjol, entah itu membeli barang baru atau mengadakan acara kecil, hati Bu Siti langsung panas. Ia merasa seperti tersaingi, seolah-olah kebahagiaan orang lain adalah ancaman bagi dirinya. Suatu pagi, Bu Siti duduk di teras rumahnya sambil menatap halaman tetangga di sebelah, rumah Bu Laila. Lihat saja itu, Bu Laila baru saja beli lemari baru, gumamnya pelan, tak dapat menyembunyikan nada jengkel dalam suaranya. Apa dia mau pamer? Setiap kali ada barang baru di rumah Bu Laila, Bu Siti selalu menganggapnya sebagai bentuk persaingan. Bukannya ikut bahagia untuk tetangganya, ia justru merasa makin tersaingi. Rasa irinya semakin besar, membuatnya mencari cara untuk meluapkan perasaan negatif tersebut. Salah satunya adalah dengan bergosip. Bu Siti mulai menyebarkan cerita-cerita yang tak benar tentang Bu Laila kepada ibu-ibu kampung lainnya. Bu Laila itu suka banget pamer. Apa dia pikir dia lebih kaya dari kita semua? Aku dengar dari orang-orang, suaminya itu mungkin punya kerjaan sampingan yang enggak benar. Ujar Bu Siti suatu hari saat berbincang dengan Bu Wati dan Bu Ningsih di warung. Benar, Bu Siti? Tanya Bu Ningsih, penasaran. Kok bisa ya? Padahal mereka kan biasa-biasa aja. Bu Siti mengangguk meyakinkan. Ya, aku dengar dari orang dalam. Makanya, hati-hati aja kalau dekat sama mereka. Dengan kata-kata yang halus namun penuh racun, Bu Siti berhasil membuat beberapa tetangga mulai mempertanyakan kehidupan Bu Laila. Dia merasa puas setiap kali berhasil membuat orang lain ikut berpikir negatif tentang tetangganya itu. Tapi, tanpa disadarinya, sikap iri dan gosip yang disebarkannya mulai membawa perubahan buruk dalam dirinya dan juga hubungan antar warga kampung. Pagi itu, Bu Siti bangun dengan semangat yang berbeda. Setelah menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anaknya, ia bergegas pergi ke tukang sayur, tempat ibu-ibu kampung sering berkumpul. Di sana, ia tahu bahwa ia akan menemukan teman-teman segosipnya, Bu Wati dan Bu Ningsih. Begitu sampai di sana, Bu Siti langsung terlibat dalam percakapan yang sudah berjalan. Hai, Bu Siti, sudah dengar kabar terbaru? Sapa Bu Ningsih. Bu Siti tersenyum sinis. Kabar apa, Bu Ningsih? Jangan-jangan tentang Bu Laila lagi? Bu Wati yang juga ada di sana ikut tersenyum, tapi kali ini tanpa semangat. Dia mulai merasa tidak nyaman dengan arah obrolan mereka, terutama karena Bu Siti selalu mengarahkan percakapan ke Bu Laila. Oh, kalian belum tahu ya? Lanjut Bu Siti dengan suara yang agak ditekan. Bu Laila itu baru beli motor baru, padahal baru kemarin dia beli lemari, sekarang sudah motor. Nggak habis pikir deh, dari mana uangnya? Mendengar itu Bu Ningsih tampak terkejut. Wah, motor baru? Kok bisa ya Bu Siti? Nggak mungkin cuma dari penghasilan suami kan? Tanya Bu Ningsih, menambahkan rasa ingin tahunya. Bu Siti mengangguk, terlihat puas karena bisa menarik perhatian. Aku dengar dari orang dalam, katanya suami Bu Laila mungkin punya kerjaan sampingan yang nggak jelas. Ada yang bilang dia mungkin terlibat dengan bisnis yang enggak halal. Bu Wati yang sudah mulai merasa jengah dengan pembicaraan ini, mencoba untuk merubah topik. Bu Siti, sebenarnya kita juga harus hati-hati kalau bicara soal orang lain. Nggak baik kalau terus-terusan gosip gini. Namun Bu Siti tetap berpegang pada gosip yang telah dia mulai. Bu Wati, ini kan cuma untuk peringatan. Kita kan cuma mau tahu lebih banyak tentang tetangga kita. Lagi pula, jika benar ada yang nggak beres, kita juga harus waspada. Bu Ningsih mengangguk setuju, tapi dengan tampak ragu. Ya, mungkin ada benarnya juga sih. Tapi ngomong-ngomong, kita harusnya lebih fokus pada urusan kita sendiri. Saat mereka berbicara, beberapa ibu lainnya mulai berkumpul, tertarik dengan gosip yang berkembang. Bu Siti, dengan penuh semangat, melanjutkan cerita-ceritanya tentang Bu Laila, membuat situasi semakin panas. Dia merasa terhibur melihat reaksi orang-orang yang mendengarkan ceritanya. Namun, Bu Wati semakin merasa tidak nyaman. Dia mulai merasa bahwa gosip ini tidak hanya merugikan Bu Laila, tetapi juga merusak keharmonisan di antara mereka semua. Bu Siti, aku rasa kita sudah terlalu jauh.
Kita harus lebih berhati-hati dengan kata-kata kita. Kita tidak tahu apakah apa yang kita katakan benar-benar akurat atau hanya spekulasi belaka. Bu Siti tidak terlalu menghiraukan peringatan Bu Wati. Dia lebih fokus pada perhatian yang dia terima dari ibu-ibu lain, yang semakin membuatnya merasa bahwa apa yang dia lakukan benar. Saat percakapan tentang Bu Laila mencapai puncaknya, dia merasa puas dengan pengaruh yang dia miliki di antara tetangga-tetangganya. Namun, ketegangan di antara ibu-ibu semakin meningkat, dan Bu Siti mulai merasakan bahwa situasinya sudah di luar kendali. Sementara itu, Bu Wati memutuskan untuk beranjak dari tempat tersebut, merasa bahwa dia harus menjaga jarak agar tidak terjebak dalam lingkaran gosip yang semakin mengganggu. Hari itu di tukang sayur menjadi titik awal dari ketegangan yang semakin memuncak di kampung. Bu Siti merasa menang sementara, tetapi ia tidak menyadari bahwa setiap kata dan gosip yang disebarkannya mulai menyisakan dampak yang akan segera kembali menghampirinya. Pesta syukuran Bu Laila untuk merayakan hari ulang tahun anaknya kali ini diadakan di halaman rumahnya. Seluruh kampung tampak antusias, dan suasana meriah dengan dekorasi yang cerah serta berbagai hidangan lezat. Meskipun Bu Siti tahu bahwa seharusnya dia menghormati acara ini, rasa iri yang mendalam membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia memutuskan untuk hadir, meskipun dengan wajah cemberut. Saat tiba di lokasi pesta, Bu Siti langsung menarik perhatian dengan tatapan sinisnya. "Lihat saja, pesta besar begini, pasti banyak pengeluaran," gumamnya pada beberapa ibu yang berdiri dekat. "Kalau seperti ini, siapa yang tahu dari mana uangnya? Apakah ada yang aneh?" Beberapa ibu yang mendengarnya hanya menggelengkan kepala. Mereka sudah mulai merasa terganggu dengan sikap Bu Siti, tapi tidak ada yang berani berkata langsung. Ketika Bu Laila muncul di tengah kerumunan, Bu Siti tidak bisa menahan diri lagi. Ia mendekati Bu Laila dengan langkah tegas dan suara keras. "Bu Laila, pesta yang sangat mewah. Sepertinya kamu menghabiskan banyak uang. Apakah kamu yakin semuanya dari penghasilan yang halal?" Suasana pesta menjadi tegang seketika. Beberapa ibu mulai memandang Bu Siti dengan tatapan mengecam, sementara Bu Laila, yang tampaknya sudah muak dengan gosip Bu Siti, langsung merespons. "Bu Siti, apa kamu tidak merasa lelah menyebarkan fitnah tentang aku?" tanya Bu Laila dengan nada kesal. "Setiap kali ada sesuatu, kamu selalu mencari celah untuk mengkritik. Tidak bisakah kamu bersikap lebih baik?" Bu Siti mengangkat alisnya dan dengan nada sinis menjawab, "Oh, jadi sekarang kamu merasa benar? Kalau kamu merasa tidak ada yang perlu dipertanyakan, kenapa harus marah? Bukankah lebih baik kita bertanya daripada membiarkan orang lain terus menganggap semua ini benar?" Pertengkaran itu semakin memanas. Beberapa ibu mulai menghampiri mereka, mencoba melerai, tetapi suasana sudah terlanjur memburuk. Bu Laila menantang Bu Siti untuk berhenti menyebarkan fitnah dan menuntut agar dia meminta maaf. "Apa kamu mau berhenti menganggap dirimu sebagai hakim atas kehidupan orang lain?" ujar Bu Laila. "Aku hanya ingin merayakan hari spesial ini dengan bahagia, tapi kamu malah merusaknya." Dengan tatapan penuh kemarahan dan rasa malu, Bu Siti merasa semua mata tertuju padanya. Ia merasa terpojok dan marah, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bu Laila akhirnya menjauh dari kerumunan, meninggalkan Bu Siti dengan kekalahan dan rasa malu. Setelah pertengkaran di pesta Bu Laila, Bu Siti merasa sangat marah dan ingin membalas dendam. Ia merasa dirinya direndahkan dan memutuskan untuk tidak berhenti menyebarkan fitnah tentang Bu Laila. Ketika acara rukun tetangga diadakan di balai kampung, Bu Siti melihat kesempatan untuk melancarkan aksi berikutnya. Di acara tersebut, Bu Siti sengaja memperdebatkan topik yang sensitif. Ia mulai mengadu domba dengan memberikan informasi yang salah dan menebar keraguan di kalangan ibu-ibu kampung. "Kalian semua harus hati-hati. Aku dengar dari sumber terpercaya, Bu Laila sebenarnya sering berbohong tentang keadaan finansialnya. Ada yang bilang, suaminya terlibat dalam bisnis yang meragukan," katanya kepada ibu-ibu yang hadir. Beberapa ibu mulai merasa terpengaruh oleh cerita Bu Siti, tetapi ada juga yang mulai meragukan kebenaran informasi yang disebarkannya. Bu Wati, yang sudah mulai jengah dengan gosip ini, mulai menyelidiki sendiri. Dia memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Laila untuk mendapatkan kebenaran. "Bu Laila, aku mau bicara," kata Bu Wati suatu hari saat mereka bertemu di pasar. "Ada beberapa gosip yang beredar, dan aku ingin tahu kebenarannya dari kamu langsung." Bu Laila merasa sedikit lega karena ada seseorang yang bersedia mendengarkan versinya. "Tentu Bu Wati, aku paham bagaimana gosip bisa beredar. Aku ingin agar semuanya jelas.
Apa yang didengar Bu Siti belum tentu benar. Suami aku bekerja keras, dan segala yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami, bukan sesuatu yang ilegal. Setelah berbicara dengan Bu Laila, Bu Wati merasa bahwa Bu Siti mungkin memang menyebarkan cerita yang tidak benar. Ia mulai bertanya-tanya tentang keakuratan gosip yang telah didengar. Aku rasa kita perlu berhati-hati dalam menilai orang. Mungkin ada baiknya jika kita langsung bertanya kepada yang bersangkutan sebelum mempercayai gosip. Sementara itu, di acara rukun tetangga, Bu Siti terus menghasut ibu-ibu lainnya, tetapi mulai merasakan bahwa tidak semua orang percaya pada ceritanya. Beberapa ibu mulai menjauh dan merasa ragu tentang kebenaran gosip yang disebarkannya. Ketegangan antara Bu Siti dan Bu Laila semakin jelas, dan Bu Siti merasa bahwa rencananya untuk mengucilkan Bu Laila mulai membuahkan hasil yang berbeda dari yang diharapkannya. Sementara itu, Bu Laila mulai mendapatkan dukungan dari beberapa ibu yang mulai meragukan niat buruk Bu Siti. Ketegangan di kampung semakin memuncak akibat konflik antara Bu Siti dan Bu Laila. Pak RT, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan di kampung, merasa geram melihat situasi ini semakin memburuk. Sebagai kepala lingkungan, ia memutuskan untuk memanggil Bu Siti secara pribadi untuk membicarakan masalah ini. Suatu sore, Pak RT mengundang Bu Siti ke rumahnya. Bu Siti datang dengan wajah penuh kebanggaan, seolah merasa tidak ada yang salah dengan tindakannya. Saat dia duduk di ruang tamu, Pak RT memulai percakapan dengan nada tegas. Bu Siti, saya memanggil ibu karena saya sudah tidak tahan melihat ketegangan yang terjadi di kampung ini. Konflik antara ibu dan Bu Laila sudah membuat suasana menjadi sangat tidak nyaman. Apa ibu tidak merasa bahwa sikap ibu sudah merusak hubungan antar warga? Bu Siti mengangkat dagu dan menjawab dengan nada defensif. Pak RT, saya hanya menyampaikan kebenaran. Kalau Bu Laila melakukan sesuatu yang tidak benar, saya merasa itu adalah hak saya untuk memberitahu tetangga lain. Saya tidak melakukan apa-apa yang salah. Pak RT menghela napas dan menatap Bu Siti dengan serius. Bu Siti, tidak ada salahnya untuk berbicara tentang masalah, tetapi ibu harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi. Gosip yang ibu sebarkan seringkali tidak berdasarkan fakta, dan itu bisa merusak reputasi orang lain tanpa alasan yang jelas. Kami sebagai warga harus menjaga kedamaian dan saling menghormati. Bu Siti tetap tidak terpengaruh. Saya yakin apa yang saya sampaikan benar. Jika ada yang tidak suka, itu bukan masalah saya. Pak RT merasa frustasi. Saya berharap ibu bisa lebih bijaksana dalam bertindak. Ini bukan hanya tentang Bu Laila, tetapi tentang keharmonisan kampung kita. Jika ibu terus-menerus seperti ini, dampaknya bisa sangat besar dan merusak banyak hal. Setelah peringatan tersebut, Bu Siti keluar dari rumah Pak RT dengan rasa kesal. Dia merasa seolah dirinya tidak dipahami dan malah semakin bertekad untuk terus melawan, percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Tanpa disadari Bu Siti, karma mulai menghampirinya. Salah satu ibu kampung, Bu Mira, mulai memperhatikan bahwa beberapa gosip yang disebarkan oleh Bu Siti tidak sepenuhnya benar. Bu Mira, yang dikenal sebagai ibu yang sangat teliti, mulai melakukan penyelidikan dan berbicara dengan beberapa orang yang dekat dengan Bu Siti. Satu hari, saat berbincang dengan Bu Siti di pasar, Bu Mira tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Siti dan penjual sayur. Dia terkejut mendengar bahwa Bu Siti memiliki banyak utang dan seringkali meminta pinjaman dari tetangga. Iya, Bu Mira, Bu Siti sering berhutang kepada saya dan tidak pernah membayar. Dia juga sering berbohong tentang alasan kenapa dia tidak bisa membayar, kata penjual sayur tersebut. Bu Mira memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan berbicara dengan tetangga lainnya. Ternyata, banyak orang yang mengalami hal serupa dengan Bu Siti, selalu meminjam uang dan tidak pernah membayar kembali. Bahkan beberapa tetangga mengungkapkan bahwa Bu Siti sering membohongi mereka dengan alasan yang tidak jelas. Dengan informasi yang semakin banyak, Bu Mira merasa perlu untuk membagikan penemuannya kepada warga kampung. Ia mengundang beberapa ibu untuk berkumpul di rumahnya dan menceritakan apa yang dia ketahui tentang Bu Siti. Kita harus tahu bahwa tidak semua yang Bu Siti katakan adalah benar. Ternyata, dia sendiri punya masalah besar dengan utang dan seringkali berbohong kepada kita, kata Bu Mira dengan serius. Beberapa ibu mulai merasa terkejut dan kecewa. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah percaya pada gosip yang disebarkan oleh seseorang yang ternyata juga memiliki masalah pribadi. Reputasi Bu Siti perlahan-lahan mulai jatuh, dan para tetangga mulai menjauhinya.
Sementara itu, Bu Siti tetap tidak menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Dia merasa terus-menerus berada dalam tekanan dan mulai merasakan dampak dari gosip yang selama ini dia sebar. Situasi ini semakin memperburuk kondisinya, dan dia mulai merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang sama seperti yang dia ciptakan untuk Bu Laila. Hari itu, Bu Siti datang ke tukang sayur seperti biasa, dengan niat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, suasana di tukang sayur terasa berbeda dari biasanya. Ketika dia memasuki area pasar, Bu Siti merasakan tatapan dingin dan menjauh dari ibu-ibu lainnya. Bu Siti berusaha beradaptasi dan memulai percakapan seperti biasanya. "Bu Ningsih, hari ini tampaknya ramai sekali ya." Namun Bu Ningsih hanya melirik Bu Siti sekilas tanpa menjawab dan langsung bergeser ke tempat lain. Bu Siti merasakan kejanggalan dan mulai memperhatikan sekeliling. Setiap kali dia mencoba berbicara dengan ibu-ibu lain, mereka hanya memberikan jawaban singkat atau menghindar dari pembicaraan. Bu Siti semakin merasa tertekan ketika Bu Mira, yang sebelumnya telah menyebarkan informasi tentang utangnya, dengan jelas menunjukkan sikap dingin. "Bu Siti, ada beberapa hal yang harus diurus. Maaf, saya tidak bisa berbicara sekarang." Pelanggan tukang sayur yang lain mulai menggosipkan tentang perilaku Bu Siti, dan Bu Siti merasa semakin tertekan. Tidak ada lagi senyum ramah atau percakapan hangat seperti dulu. Bagaimana bisa semua orang menjauh dari saya seperti ini? Pikir Bu Siti dengan hati penuh kesal. Rasa malu dan frustasi melanda Bu Siti. Dia baru menyadari betapa besar dampak dari gosip yang dia sebar selama ini. Apa yang dulu dia lakukan kepada orang lain, kini kembali kepadanya dalam bentuk yang sama. Isolasi dan kecaman. Kehidupan Bu Siti semakin sulit. Setelah mengetahui bahwa dia menjadi bahan gosip dan dijauhi oleh tetangga, dia mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Hidupnya menjadi semakin kesepian. Sementara itu, Bu Laila dan tetangga-tetangga yang sebelumnya dihina Bu Siti, kini hidup lebih bahagia dan damai. Suatu malam, Bu Siti duduk sendirian di ruang tamunya, mengamati foto-foto lama di dinding. Dia mengenang saat-saat bahagia ketika hubungan antar warga masih harmonis, dan dia merasa diterima. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya sambil menatap foto-foto itu dengan penuh penyesalan. Pikirannya melayang ke masa-masa ketika dia terus-menerus membicarakan keburukan orang lain dan menyebarkan gosip. Dia mulai memahami betapa destruktifnya perilakunya dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan orang lain. Di luar rumah, Bu Laila dan ibu-ibu kampung lainnya tampak saling berkumpul dan berbicara dengan penuh canda tawa. Bu Siti merasa terasing dan terabaikan. "Mereka semua hidup bahagia sekarang, sementara aku sendirian," keluhnya dalam hati. Rasa kesepian dan penyesalan semakin membebani Bu Siti. Dia merasa menyesal atas segala keburukan yang telah dia sebarkan dan dampak yang ditimbulkannya pada kehidupan orang lain. Dia mulai menyadari bahwa gosip dan permusuhan yang dia ciptakan telah menyebabkan keharmonisan kampung hancur dan dirinya menjadi korban dari tindakan sendiri. Suatu pagi, Bu Siti memutuskan untuk menemui Bu Laila dan beberapa ibu lainnya untuk meminta maaf secara langsung. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk mulai memperbaiki kesalahan adalah dengan mengakui perbuatannya dan mencoba memperbaiki hubungan yang rusak. Dengan penuh rasa malu, Bu Siti meminta maaf kepada mereka. "Saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya menyadari kesalahan saya dan ingin memperbaiki hubungan kita." Bu Laila dan ibu-ibu lainnya melihat ketulusan dalam permintaan maaf Bu Siti. Meskipun mereka merasa masih ada luka yang harus sembuh, mereka menghargai usaha Bu Siti untuk memperbaiki keadaan. Dengan waktu, mereka mulai memberikan kesempatan untuk Bu Siti memperbaiki kesalahan dan kembali membangun hubungan yang lebih baik di antara mereka. Dalam suasana hati yang penuh penyesalan, Bu Siti memutuskan untuk menemui Bu Laila. Hari itu, dia datang ke rumah Bu Laila dengan langkah berat, membawa niat untuk meminta maaf secara tulus. Ketika dia tiba, dia melihat Bu Laila sedang duduk di teras, menikmati sinar matahari pagi. Bu Siti berdiri di depan Bu Laila dengan wajah penuh kesedihan. "Bu Laila, saya tahu ini mungkin tidak bisa memperbaiki semua yang telah saya lakukan, tetapi saya ingin meminta maaf. Saya tahu saya telah menyebarkan gosip dan fitnah tentang ibu, dan saya sangat menyesal." Bu Laila melihat Bu Siti dengan tatapan lembut, dan sebelum sempat merespons, Bu Siti mulai menangis. "Selama ini, saya selalu merasa iri dan tidak puas dengan apa yang saya miliki. Saya membiarkan rasa iri itu menguasai diri saya
dan membuat saya melakukan hal-hal yang salah. Saya minta maaf dari lubuk hati saya. Bu Laila mendengarkan dengan penuh perhatian dan kemudian mengangguk. Bu Siti, saya menghargai keberanian Ibu untuk datang dan meminta maaf. Memang benar bahwa apa yang terjadi tidak bisa diubah, tetapi kami semua bisa belajar dari kesalahan ini. Yang penting sekarang adalah bagaimana Ibu memperbaiki hubungan dengan tetangga-tetangga lainnya. Bu Siti mengangguk dengan penuh pengertian. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan dengan semua orang dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Bu Laila tersenyum lembut. Itu langkah awal yang baik. Proses ini mungkin akan memakan waktu, tetapi dengan ketulusan semuanya bisa diperbaiki. Setelah pertemuannya dengan Bu Laila, Bu Siti mulai menjalani hidup yang berbeda. Hari-hari yang dulu ia habiskan dengan menggosip dan menyebarkan fitnah kini berubah. Ia berusaha memperbaiki hubungan yang rusak dengan tetangga-tetangganya. Suatu pagi, ketika Bu Siti pergi ke tukang sayur, para ibu-ibu kampung yang biasa menghindarinya mulai menatapnya dengan heran. Mereka melihat perubahan sikap pada Bu Siti. Tidak ada lagi sindiran atau gosip yang keluar dari mulutnya, hanya sapaan ramah. "Pagi, Bu Siti," sapa Bu Wati yang dulu menjauhinya. Bu Siti tersenyum kecil, agak gugup tapi tulus. "Pagi, Bu Wati. Maaf ya, kalau selama ini saya pernah salah." Bu Wati menepuk pundaknya dengan ringan. "Yang penting sekarang kita saling memahami. Semua orang pasti pernah salah, Bu Siti." Perlahan, suasana di sekitar Bu Siti mulai mencair. Ibu-ibu lainnya yang tadinya menjaga jarak, kini mulai kembali menerima kehadirannya. Mereka menghargai perubahan yang diperlihatkan Bu Siti. Di rumah, Bu Siti juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya. Dia tak lagi sibuk dengan urusan tetangga, melainkan fokus pada kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Pak Arif yang sejak lama menginginkan istrinya berubah, kini merasa lebih tenang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dan rumah mereka terasa lebih damai. Saat acara rukun tetangga berikutnya diadakan, Bu Siti hadir tanpa rasa canggung. Ia tidak lagi menyebarkan fitnah atau menghasut orang lain. Sebaliknya, ia membantu menyiapkan acara dan ikut bergabung dalam kegiatan positif bersama tetangga-tetangganya. Bu Laila, yang selama ini menjadi korban fitnahnya, melihat perubahan itu dengan hati terbuka. Ia mendekati Bu Siti setelah acara selesai. "Bu Siti, saya lihat sekarang Ibu sudah banyak berubah. Saya senang melihat Ibu yang seperti ini." Bu Siti tersenyum penuh syukur. "Terima kasih, Bu Laila. Saya hanya berusaha memperbaiki semua kesalahan saya." Kehidupan baru Bu Siti adalah hasil dari usaha dan kesadaran dirinya untuk berubah. Walau butuh waktu, ia mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Kini ia tidak lagi iri dengan kehidupan orang lain, melainkan fokus untuk membangun kebahagiaan dalam hidupnya sendiri. Iri hati dan gosip tidak hanya merusak hubungan dengan orang lain, tetapi juga membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Kesadaran akan kesalahan dan keberanian untuk meminta maaf merupakan langkah awal menuju perubahan yang positif. Dengan mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki diri, kita bisa memperbaiki hubungan yang telah rusak dan mendapatkan kembali kepercayaan orang lain.